Untuk struktur algoritma yang kedua yaitu algoritma percabangan. Nah, algoritma percabangan itu apa sih? Yaitu struktur algoritma yang berdasarkan pada suatu kondisi di mana sebuah instruksi tidak dijalankan secara sekuensial atau berurutan, tetapi lebih berdasarkan pada kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pembuat program. Nah, jadi percabangan ini melakukan tindakannya atau prosesnya itu sesuai dengan kondisinya memenuhi atau tidak. Nah, pemilihan di sini adalah suatu keadaan di mana aksi akan dikerjakan jika kondisi tertentu dapat dipenuhi. Nah, pernyataan pemilihan atau selection statement disebut juga dengan pernyataan kondisional. Nah, di sini dapat ditulis seperti ini. Ada if itu jika kondisi. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka atau then dia akan melakukan aksi yang pertama. Nah, else ini jika tidak. Jika tidak maksudnya gimana? Jika tidak terpenuhi kondisinya, nah maka dia akan melaksanakan aksi yang kedua. Nah, untuk lebih pahami lagi, kita lihat di bagian contoh. Nah, tapi di sini kita lihat untuk algoritma percabangan ini ada berbagai macam. Yang pertama ada percabangan satu kondisi, yang kedua percabangan dua kondisi, percabangan lebih dari dua kondisi, dan percabangan bersarang. Kita bahas satu persatu untuk percabangan satu kondisi. Nah, pada percabangan dengan satu kondisi berarti hanya ada memenuhi kondisi, hanya cuma satu kondisi. Nah, ada dua komponen utama dalam eksekusi percabangan, yaitu kondisi dan pernyataan. Kondisi ini apa? Syaratnya. Syarat dilakukannya sebuah pernyataan. Sedangkan pernyataan dalam konteks ini adalah perintah yang berkaitan dengan suatu kondisi. Jadi kondisi itu syaratnya, kemudian pernyataan itu berarti perintahnya, apa yang dilakukan yang sesuai dengan kondisinya. Nah, di sini ada contoh untuk pernyataan dari kondisi tersebut. Misal, jika saya belajar pemrograman dengan tekun, ini kan berarti syarat atau kondisinya. Nah, syaratnya apa? Saya belajar pemrograman dengan tekun. Nah, kemudian pernyataannya apa? Maka saya jadi programmer handal. Nah, ini adalah pernyataan. Jadi ada kondisi, ada pernyataan. Nah, kondisi itu syarat, pernyataan itu perintahnya atau prosesnya. Nah, itu adalah percabangan yang satu kondisi. Nah, kita lihat untuk contohnya di sini. Percabangan dengan satu kondisi. Oke, dalam kasus percabangan ini dengan satu kondisi, maka hanya akan ada satu kondisi dan satu pernyataan. Kita bisa dilihat ada flowchart di samping. Ada langkah-langkah 1, 2 dan sebagainya. Nah, kita cek di sini. Kondisi 1 memenuhi atau tidak. Nah, nih. Jika kondisi iya itu huruf ya itu berarti iya, maka dia ke pernyataan 1. Namun jika tidak, dia langsung ke langkah ketiga. Gitu. Jadi hanya ada satu kondisi dan satu pernyataan. Untuk ilustrasinya kita lihat di sini. Ilustrasi untuk percabangan satu kondisi. Seorang siswa berangkat ke sekolah. Nah, di tengah perjalanan, ban sepeda yang dinaikinya itu pecah. Akhirnya dia terlambat ke sekolah dan harus melapor ke guru piket untuk mendapatkan izin masuk. Jadi kita analisis dulu. Analisisnya bagaimana? Yang pertama, dalam kondisi normal seharusnya siswa tersebut tiba di sekolah, ya kan? Karena ini kondisinya lain, karena tadi bannya pecah, maka dia terlambat ke sekolah dan harus melapor ke guru piket. Nah, jadi ada kondisi normal dan kondisi yang lain. Misalnya di sini karena ada kondisi lainnya itu dia bannya pecah, otomatis dia harus lapor dulu. Nah, dilihat dari sini, kita lihat ilustrasinya di flowchartnya. Dia ada proses berangkat sekolah. Harusnya di sini ada start ya, ada terminator. Cuman ini biar lebih singkat, langsung ke prosesnya. Oke, berangkat ke sekolah. Kemudian kita cek di sini, terlambat atau tidak. Terlambat tidak atau maksudnya gimana? Jadi di sini kita cek terlambatnya itu kan mungkin karena tadi banyak pecah atau enggak. Kayak kalau tidak terlambat, ini kan ada tulisan T, otomatis kan dia langsung masuk ke ruang
ke ruangan kelas. Nah, tapi jika dia terlambat, terlambat mungkin karena ban pecah atau mungkin terlambat karena bangunnya kesiangan. Nah, dia akan menuju ke proses lapor guru piket, ya kan? Jadi ada satu kondisi dan satu pernyataan. Nah, kemudian setelah lapor guru piket, dia juga langsung masuk ke ruangan sama seperti yang kita terlambat, gitu ya. Ini untuk yang percabangan satu kondisi.